Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Guru Umu Aiman. Kita akan belajar IPA untuk hari ini. Anak-anakku semuanya yang solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk itu, mari kita awali belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara penyerbukan. Nah, saat ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan oleh dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah dengan umbi batang. Tanaman yang mengalami perkembangbiakan dengan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan talas. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yang kedua adalah dengan umbi lapis. Beberapa tanaman yang perkembangbiakannya dengan umbi lapis adalah bawang merah. Kalian perhatikan ya, ketika bawang merah itu diiris, maka berlapis-lapis. Kemudian yang kedua adalah bakung, yang ketiga tulip, dan yang keempat adalah bawang bombay. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi akar. Tadi kita telah belajar dengan umbi batang, sekarang kita belajar dengan umbi akar, yaitu wortel, lobak, dan singkong. Tetapi anak-anak, untuk singkong ini ada dua cara, yaitu dengan vegetatif alami secara umbi akar dan secara buatan menggunakan stek. Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Yang perlu catatan buat kalian semuanya, untuk singkong ini tidak bisa umbinya kita tanam ya, tetapi kita menanamnya dengan menggunakan stek, kemudian nanti umbinya akan berkembang biak secara umbi akar. Perkembangbiakan secara vegetatif alami berikutnya adalah dengan menggunakan tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh di samping tumbuhan induk. Contohnya pisang. Anak-anak perhatikan di sebelahnya pisang itu ada anak pisang. Nah, anak pisang tersebut atau tumbuhan baru tersebut disebut dengan tunas. Kemudian pada pohon bambu, kalian perhatikan ya, bambu yang kecil-kecil tersebut itu yang disebut dengan tunas. Kemudian tumbuhan suji. Tumbuhan suji ya semakin lama akan semakin banyak karena di sampingnya akan tumbuh tanaman baru. Nah, tanaman baru tersebut disebut dengan tunas. Untuk vegetatif alami berikutnya yaitu dengan tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Adalah tunas yang tumbuh pada bagian daun atau akar tumbuhan. Contoh tunas adventif yang tumbuh pada bagian daun adalah cocor bebek dan wijaya kusuma. Anak-anak perhatikan ya, untuk tumbuhan cocor bebek ini kalian nanamnya adalah daunnya. Maka lama-kelamaan akan muncul tumbuhan baru pada sekitar daun. Begitu juga dengan tumbuhan wijaya kusuma yang kalian tanam adalah daunnya. Kemudian tunas adventif yang tumbuh pada akar tumbuhan, contohnya pada tumbuhan cemara anak-anak. Nah,
tumbuhan cemara ini semakin banyak karena dia akan tumbuh tumbuhan baru pada akar tumbuhan tersebut. Kemudian ada juga sukun. Sukun juga demikian. Di sekitar akar sukun nanti akan tumbuh tanaman baru. Perkembangbiakan secara vegetatif alami berikutnya dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah lumut. Anak-anak sudah tidak asing ya dengan lumut ya, yang biasanya menempel pada daerah yang lembab. Kemudian tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini sporanya di mana? Di belakang daunnya. Kemudian jamur ya, jamur berkembang biak dengan spora. Mana sporanya ini? Titik-titik ini adalah spora. Jelas ya anak-anak ya? Selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan vegetatif alami dengan geragi. Geragi disebut juga dengan stolon. Apa itu stolon? Stolon adalah calon tumbuhan baru ya. Ini contohnya yang tumbuh menjalar. Ada pada yang pertama rumput teki anak-anak. Ini rumput teki ya. Rumput teki itu rumput biasa. Jadi rumput teki berkembang biaknya ini menggunakan stolon ya. Ini akarnya dia akan memanjang. Kemudian yang kedua arbei. Arbei juga sama. Kemudian stroberi. Ini contoh stolonnya ada di sini. Kemudian muncullah tanaman baru. Kemudian ada pegagan. Pegagan juga sama, dia menjalar. Semua tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon, dia tumbuhnya menjalar. Yang terakhir adalah perkembangbiakan dengan akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Tanaman apa saja yang bisa berkembang biak dengan rizoma? Itu jenis tanaman-tanaman penyedap rasa yang digunakan untuk memasak ya. Ini juga bisa digunakan sebagai obat. Contohnya kunyit. Ini anak-anak ya, kunyit. Kemudian ini kencur, kemudian ini jahe, dan ini lengkuas. Anak-anak perhatikan akarnya ya. Ini yang disebut dengan akar tinggal. Nah, ini semakin lama akan semakin banyak. Begitu anak-anak, materi tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Anak-anak kembangkan sendiri dengan membaca referensi-referensi yang lain dan tolong difahami dengan baik dan dihafalkan karena sifatnya hafalan. Jadi, anak-anak bisa sukses ketika anak-anak bisa paham, mengerti, dan hafal. Ya, sukses untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.